Swastiastu. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan materi bab 4 yaitu jurnal rekening tamu. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Ide Bagus Adi Gunawan, yang kedua ada Ni Ketursani Sinta, dan yang terakhir ada Kadek Deni Darmayani. Adapun sub pembahasan pada bab 4 yaitu yang pertama ada kartu registrasi, yang kedua ada rekening tamu, yang ketiga ada mekanisme pencatatan pada rekening tamu, yang keempat ada kejadian khusus yang mungkin terjadi, yang kelima ada laporan penerimaan kas, yang keenam ada transaksi city letter, dan yang terakhir ada transkrip rekening tamu. Yang pertama itu kartu registrasi. Kartu registrasi biasanya diisi oleh tamu ketika mendaftar untuk menginap di hotel tersebut. Dalam kartu ini terdapat informasi dari tamu tentang nama tamu, jumlah orang yang akan menginap, tujuan berkunjung, lama tinggal, alamat tamu, kebangsaan tamu, tanda identitas tamu, jenis kamar yang diminta, harga kamar, tanda tangan tamu, tanda tangan karyawan yang melayani saat check-in, dan yang terakhir syarat-syarat yang harus dipenuhi tamu selama tinggal di hotel tersebut. Mengapa harus ada kartu registrasi? Hal ini dikarenakan kartu registrasi memiliki fungsi untuk pihak hotel, yaitu digunakan sebagai dasar pembebanan jasa kamar dan jasa lainnya yang sudah dinikmati oleh tamu ke dalam rekeningnya selama tinggal di hotel. Yang kedua, kartu registrasi bisa dijadikan sumber informasi untuk mengetahui tentang segmen tamu serta perilaku tamu dan tujuan tamu berkunjung. Yang kedua ada rekening tamu. Secara garis besar, informasi rekening tamu yang dicantumkan adalah dalam rekening tamu dicantumkan tanggal transaksi, keterangan untuk transaksi, debit, kredit, dan saldo. Dan yang paling penting adalah harus mencatat tanggal check out di atas, tanggal check-in tamu. Berikut contoh bentuk rekening tamu. Ada alamat hotel dan juga alamat asli dari tamu, dan di dalam tabel terdapat tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Yang ketiga yaitu mekanisme pencatatan transaksi pada rekening tamu. Transaksi ini merupakan beban yang harus dibayarkan oleh tamu saat sudah selesai menginap dan melakukan check-out. Jasa hotel yang dibebankan dan dicatat di rekening tamu adalah kamar, restoran, room service, laundry, dry cleaning, telepon, diskotik, dan masih banyak jasa lainnya. Dalam akuntansi rekening tamu, yang dimasukkan dalam transaksi debit adalah seluruh jasa hotel yang dinikmati oleh tamu dan dibebankan di rekening kamarnya. Dan dalam akuntansi rekening, pembayaran tunai yang dilakukan oleh tamu saat tamu membayar tunai seluruh beban di rekeningnya atau membayar setengah dalam rekeningnya karena masih tinggal di hotel, maka pembayaran tunai tersebut merupakan transaksi kredit. Sekian dari saya, dilanjutkan pada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Deni. Kejadian khusus yang mungkin terjadi. Yang pertama ada tamu meninggalkan hotel tanpa menyelesaikan rekening. Ada kalanya tamu meninggalkan hotel tanpa alasan dan tanpa membayar rekeningnya atau skipper. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya petugas hotel yang berhubungan dengan kondisi tersebut mengamati setiap pergerakan transaksi tamu hotel. Bila terjadi skipper, maka penanganan rekening tamu dapat dilaksanakan dengan cara: pertama, koordinasikan dengan pejabat tata geraha atau housekeeping yang berkompeten. 2. Hubungi pejabat kantor depan atau front office yang berkompeten untuk memastikan bahwa tamu memang merupakan seorang skipper. Yang ketiga, dapatkan persetujuan dari pejabat hotel yang berkompeten untuk mengeluarkan tamu skipper yang dimaksud dari kamar hotel. Dan yang terakhir, rekening skipper dikeluarkan dari daftar rekening tamu dan dipindahkan ke rekening city ledger untuk ditindaklanjuti oleh petugas hotel yang berkompeten di bagian akuntansi. Lalu, yang kedua ada salah pembebanan untuk jasa-jasa hotel. Kekeliruan terjadi karena bersifat manusiawi.
Misalnya, tamu dari kamar 201 salah menuliskan nomor kamar ketika makan malam di restoran yaitu 210. Oleh petugas hotel, beban restoran ini dibebankan ke rekening kamar 210. Tamu kamar 210 tentu akan menolak beban restoran ini. Untuk mengkoreksi kekeliruan pembebanan ini, petugas hotel atau kasir kantor depan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu keluarkan beban restoran ini dari kamar 210, lalu telusuri tanda tangan tamu yang tertera di rekening restoran dengan tanda tangan tamu yang tertera di kartu registrasi untuk semua tamu yang tinggal di hotel. Tugas ini memang memerlukan waktu, tetapi sangatlah penting menciptakan kesan baik kepada tamu yang tinggal di hotel. Ketiga, bila tanda tangan yang tertera di rekening restoran telah sesuai dengan yang tercantum pada kartu registrasi, maka petugas hotel membebankan rekening restoran tersebut pada kamar yang dimaksud. Lalu yang ketiga ada tamu memberikan tips pada saat check out. Ada beberapa tamu yang memberikan tips tunai pada saat check out dengan uang rupiah. Untuk pemberian tips ini, tamu memerlukan sejumlah uang rupiah dari kasir kantor depan dan dibebankan ke rekening kamarnya. Untuk situasi ini, kasir kantor depan dapat mengeluarkan uang tunai atau cash dengan beban paid out. Dengan jumlah paid out ini dicantumkan pada formulir paid out dan harus ditandatangani oleh tamu yang bersangkutan dan diotorisasi oleh pejabat hotel yang berkompeten, misalnya front office manager. Uang tunai atau paid out ini kemudian diberikan kepada tamu, sedangkan jumlah paid out dibebankan pada rekening tamu pada sisi debit. Yang terakhir ada penanganan rekening tamu rombongan. Jumlah tamu dalam satu kelompok dikategorikan sebagai satu rombongan atau grup bila jumlahnya minimal 15 orang. Penanganan rekening tamu rombongan berbeda dengan tamu individual. Perlakuan berbeda atau khusus dimaksud adalah untuk beban-beban yang terjadi selama rombongan tersebut tinggal di hotel. Misalnya, beban kamar akan ditanggung oleh lembaga atau perusahaan rombongan tersebut. Beban-beban lain seperti telepon, cucian, makan siang, dan beban lainnya menjadi tanggung jawab pribadi tamu rombongan tersebut. Bila hanya beban kamar yang menjadi tanggungan lembaga atau perusahaan rombongan, maka harus disiapkan dua jenis rekening tamu pada saat check-in. Yang pertama, satu rekening untuk mencatat beban kamar atau makan pagi untuk seluruh anggota rombongan selama tinggal di hotel. Rekening ini biasa disebut master bill, diletakkan pada tempat rekening ketua rombongan. Pada saat check-out, ketua rombongan menandatangani master bill ini yang kemudian akan dipindahkan ke rekening City Ledger untuk diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua, satu rekening untuk mencatat beban lain selain beban kamar seperti restoran, cucian, telepon, dan beban lainnya. Jenis rekening ini lazim disebut dengan extra bill. Extra bill ini merupakan beban pribadi anggota rombongan sehingga harus diselesaikan atau dibayar tunai oleh anggota rombongan masing-masing pada saat check out. Laporan penerimaan kas. Hotel memberikan jasa 24 jam untuk tamunya yang dibagi menjadi 3 waktu tugas atau shift. Setiap akhir waktu tugas, petugas kasir membuat laporan penerimaan kas atau cash receipt report. Artinya petugas kasir yang bertugas pada shift A pagi hari dari pukul 7 sampai 15 akan melaporkan jumlah kas yang diterima. Laporan penerimaan kas dibuat oleh petugas kasir dengan sumber dokumen sebagai berikut. Yang pertama, rekening tamu dan atau kwitansi untuk penerimaan kas. Yang kedua, formulir atau voucher paid out untuk kas yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, formulir penukaran uang asing untuk penerimaan uang asing. Informasi yang dicantumkan dalam laporan penerimaan kas seperti di bawah ini. Yang pertama, nomor kamar dan nama tamu, jumlah dan jenis pembayaran yang diterima, jumlah kas yang dikeluarkan atau paid out, jenis mata uang yang diterima, nama petugas kasir kantor depan, waktu petugas atau shift, dan hari atau tanggal laporan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agus Adi. Baik, materi selanjutnya yaitu transaksi City Ledger. City Ledger merupakan suatu tagihan kepada tamu individual yang sudah check out kepada hotel atas transaksi yang ditimbulkan dari pembelian atau penggunaan suatu barang atau jasa.
Bentuk tagihan City Ledger ini biasanya pihak tamu sudah sering menginap di hotel terkait. Transaksi City Ledger terjadi untuk transaksi-transaksi berikut, yaitu tamu hotel tidak menyelesaikan rekening kamarnya dengan tunai ketika check out, melainkan dibebankan ke perusahaannya dan atau kartu kredit. Tamu restoran menyelesaikan rekening restoran dengan kartu kredit dan atau dibebankan ke perusahaan. Selanjutnya yaitu transkrip rekening tamu. Kegunaan dari rekening tamu yang terutama adalah untuk mencatat semua transaksi atas penggunaan fasilitas dan outlet hotel oleh tamu dan transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan aktivitas tamu selama tamu tinggal di hotel. Secara garis besar, rekening tamu mencantumkan tanggal transaksi, keterangan untuk transaksi, debit, kredit, dan saldo. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.